Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima sorga, yaitu suara gembala lewat renungan di pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, tepatnya hari ini, hari Selasa, 8 April 2025. Engkau telah menyertai dan menolong kami, hingga kami ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami mau mengisi hati dan pikiran kami dengan firman, supaya firman ini benar-benar mewarnai cara hidup untuk kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Aku tidak mau maju. Amsal 1 ayat 5 berkata demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, saudara, pernahkah saudara mendengar seseorang berkata bahwa ia tidak ingin maju, tidak ingin menjadi lebih baik, tidak ingin berhasil, dan seterusnya? Rasanya sangat jarang itu terjadi. Bagaimana dengan kita sendiri? Nah, saya kira juga sama, saudara. Jika ditanya, kita pasti ingin menjadi lebih baik, mau maju. Kita ingin usaha kita lebih baik. Kita ingin karir kita semakin meningkat. Kita ingin lebih berhasil atau lebih dekat ke cita-cita dan harapan kita. Namun, saudaraku, banyak orang, mungkin termasuk kita, juga kerap menolak untuk melakukan sesuatu, padahal kita tahu itu bisa menjadikan kita lebih baik, lebih maju, dan lebih berhasil. Saudara, kita enggan belajar jadi lebih kreatif meski tahu itu bisa menghindarkan kita dari kebuntuan pikiran. Kita enggan belajar memanfaatkan teknologi meskipun itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Kita enggan belajar membuat dan menelaah statistik, padahal itu membuat kita lebih cepat mengambil keputusan. Kita tak mau belajar berjualan, meski itu akan membuat perbedaan dalam hidup kita. Kita tidak mau belajar dari masa lalu atau pengalaman orang lain, walaupun itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Padahal di zaman ini, hal-hal di atas bisa kita pelajari sendiri, bahkan secara gratis, saudara-saudara. Tapi seringkali kita tetap merasa enggan melaksanakan. Mengapa? Pertama, tentu karena belajar itu butuh usaha. Yang kedua, setelah kita belajar sesuatu, kita harus mengubah cara pikir kita, bahkan cara pikir kita dalam memandang dunia. Dan yang ketiga, perubahan seperti itu memiliki resiko. Saudara, ya, kita tahu ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Di dalam ayat mas di atas dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Apa itu orang bijak? Orang bijak itu dapat dikatakan orang yang punya hikmat tinggi, saudara-saudara. Orang yang pandai, orang yang pintar. Tetapi firman Allah mengatakan supaya mereka tetap mau menambah ilmu. Nah, saudaraku yang kekasih,
Ada banyak hal yang perlu kita pelajari, ya, baik dalam hal skill atau cara kita berpikir. Bahkan kita mungkin sudah tahu di mana kita bisa mulai belajar dan bagaimana melakukannya. Namun, kita masih saja enggan melakukan karena kita tidak merasa itu perlu dan penting. Saudara, kita harus punya tekad untuk belajar melalui membaca Alkitab, saudara-saudara. Di dalam Alkitab ada 66 buku, ya. Dan untuk tahun 2025 ini, saya mengajak seluruh jemaat supaya menghabiskan perjanjian baru, membaca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, mulai dari Januari yang lalu sampai Desember nanti. Pasti kalau kita rutin mau belajar, membaca, maka perjanjian baru kita bisa habiskan membacanya selama 1 tahun ini. Sehingga kita mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Betapa besar kasihnya, pengorbanannya, pelayanannya kepada kita manusia. Dia rela menderita sengsara memikul salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita semakin cinta kepada Dia. Bukankah demikian, saudara? Nah, saudaraku yang kekasih, jadi Amsal hari ini menegaskan, tak mau belajar akan membuat kita melakukan dan mengikuti hal yang salah. Jadi saudara, kita harus mau belajar, mau maju. Untuk itu bergeraklah. Selama masih ada kesempatan, teruslah menjadi pembelajar. Saya tutup dengan kalimat ini. Jika masih ingin maju, jangan pernah berhenti belajar. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, berikan kami semangat untuk maju, untuk belajar, untuk menambah ilmu, lebih-lebih pengetahuan rohani. Kami mau membaca Alkitab. Nah, kadangkala memang kami akui Tuhan, badan jasmani kami merasa malas kalau baca Alkitab. Tetapi karena itu hal yang sangat penting, maka kami harus berani memikul salib, menyangkal diri, mengalahkan hawa nafsu, dan kami membaca Alkitab hari demi hari, sehingga pikiran dan perasaan Kristus lewat Alkitab itu merembes, masuk, menguasai hidup kami. Dengan demikian cara hidup kami akan menjadi seperti Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan sepanjang hari ini tugas-tugas kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan jaga, lindungi dan pelihara. Juga Tuhan sertai seluruh jemaat agar supaya mereka dipelihara, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari.